Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Internship yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang Billy McMahon yang diperankan oleh Vince Vaughn dan Nick Campbell yang diperankan oleh Owen Wilson. Mereka diberhentikan dari pekerjaannya sebagai salesman sebuah perusahaan karena bangkrut. Lalu mereka mencoba peruntungan magang di Google. Dan di sanalah perjalanan mereka dimulai, di mana para ahli-ahli teknologi bersarang di kantor tersebut. Dan akhirnya membuat mereka berniat untuk mengalahkan sekelompok mahasiswa jenius yang ahli dalam persoalan teknologi. Oke Brer, tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya ya. Eits, tapi sebelum itu tolong bantu untuk like, share, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari. Bill dan Nick sedang menawarkan produk arloji kepada kliennya yang bernama Bob. Tapi Bob tidak mau membelinya karena perusahaan mereka sudah bangkrut. Bill dan Nick yang tidak tahu kalau perusahaannya sudah bangkrut terlihat kebingungan. Bukan karena apa-apa, tapi mereka sudah memesan sebuah hidangan yang sangat mahal. Dan akhirnya Bob yang akan membayar makanan itu karena kasihan kepada mereka. Besoknya, Bill dan Nick menemui bos mereka yang bernama Sammy. Mereka komplain, kenapa dia menyuruh menemui klien di saat perusahaan sudah bangkrut. Lalu Sammy menjelaskan kalau sekarang produk arloji sudah tidak diminati karena orang lebih memilih melihat waktu di handphonenya masing-masing. Sebagai kompensasi karena ditutupnya perusahaan, Sammy memberikan arloji kepada mereka berdua. Billy dan Nick hanya bisa pasrah menerima keadaan mereka sekarang. Bill pulang ke rumah dan menemui pacarnya yang bernama Megan. Megan kecewa sama Bill karena rumah mereka akan dilelang oleh bank dan Bill juga menjadi pengangguran. Bill menjelaskan kalau semua ini bukan keinginannya dan berjanji dia akan mengatasinya. Tapi kesabaran Megan sudah habis dan dia pun pergi meninggalkan Bill. Nick sedang menyaksikan keponakannya yang bernama Ted bermain baseball. Dia menceritakan apa yang menimpanya kepada adiknya. Adiknya ikut prihatin dan menyarankan dia untuk bekerja dengan pacarnya yang bernama Kevin. Tapi Nick menolaknya karena dia tidak menyukai sikap Kevin. Bill dan Nick sedang bertemu di sebuah taman. Mereka sedang membicarakan keadaan mereka saat ini. Nick merasa kehidupannya saat ini sedang dipojokkan. Dan Billy menimpali dengan menganalogikan mereka sebagai domba yang telah menjual sesuatu yang buruk. Sebelum pergi, Nick bilang kalau dia akan menghubungi Kevin dan meminta pekerjaan. Malamnya, Billy sedang mencari informasi pekerjaan di internet, tapi dia tidak menemukannya. Saat sedang memandangi tampilan bah Google, Bill melihat lowongan magang di kantor Google. Nick sudah bekerja di tokonya Kevin, pekerjaannya adalah sebagai penjual spring bed. Kevin meminta Nick untuk berhati-hati dalam bekerja, karena kalau tidak dia akan dijadikan maskot untuk menarik pelanggan. Kevin menunjukkan maskot yang dimaksud dan bilang kalau sudah 3 orang maskot yang mati karena kanker kulit. Kemudian Bill datang ke tempat kerja Nick dan memberitahu kalau Google sedang membuka lowongan untuk magang. Awalnya Nick tidak tertarik karena dia sekarang sudah mendapat pekerjaan. Tapi Bill tetap mendesak untuk mencoba kesempatan langka ini. Karena Google adalah perusahaan besar dan menyediakan fasilitas bekerja yang menarik. Akhirnya Nick setuju untuk mengikuti interview di Google karena dia juga sudah muak dengan cara bekerja Kevin. Bill dan Nick sedang berada di perpustakaan umum. Mereka akan melakukan interview secara online di situ. Karena salah satu kualifikasinya harus seorang mahasiswa, maka Bill mendaftarkan dirinya dan Nick ke sebuah universitas online bernama Phoenix University. Bill mendaftarkan dirinya di jurusan pemasaran, sedangkan Nick di jurusan fisika. Mereka mulai melakukan interview dengan pihak Google yang diwakili oleh Benjamin dan Allison. Karena mereka berdua gaptek, Bill mengira kalau dia harus berada dekat dengan webcam agar dia dapat dilihat oleh orang dari Google. Dia bahkan sampai berbicara keras karena dikiranya suaranya tidak akan terdengar. Benjamin menanyakan kepada Bill sejauh mana kemampuan dia dalam menggunakan bahasa pemrograman C++. Tapi Bill yang hanya asal-asalan mengisi resumenya menjawab kalau C++ hanyalah sebuah kelas mengetik tanpa tahu fungsi dari kegunaannya. Kemudian Allison menanyakan mereka berdua tentang statusnya sebagai mahasiswa Universitas Online Phoenix.
Nick membanggakan bahwa universitas itu adalah yang tertua di bidangnya dan banyak orang yang menganggapnya sebagai Harvard Online. Tapi Benjamin dan Allison menyangkalnya dan bilang kalau tidak pernah mendengar hal itu. Dan terakhir, mereka meminta Nick untuk menjelaskan tentang fisika. Nick yang tidak bisa menjelaskannya berkata kalau mereka habis kehilangan pekerjaan. Dan mereka juga telah menjawab semua pertanyaan Benjamin dan Allison. Lalu Billy menimpali agar minta mereka memberikan kesempatan. Singkat cerita, mereka diterima sebagai karyawan magang di Google. Tim rekrutmen Google melihat hasrat kerja yang kuat dari mereka, karena itulah mereka diterima. Mereka telah sampai di kantor Google yang berada di Silicon Valley. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat suasana bekerja di kantor Google yang seperti tempat bermain. Bahkan Bill lebih terkejut saat mengetahui makanan dan minuman yang ada di kantin semuanya gratis. Nick sedang melihat sebuah pesawat ruang angkasa dan seorang wanita bernama Dana Sims memberitahunya. Pesawat itu adalah Spaceship One, penerbangan pribadi pertama ke luar angkasa. Bill dan Nick tiba di sebuah aula di mana anak magang yang lain juga sedang berkumpul. Terlihat para anak magang yang masih sangat muda, hanya Bill dan Nick yang sudah sangat tua. Seorang pemagang muda bernama Graham mendatangi Bill dan mengiranya seorang yang penting di Google. Tapi saat tahu Bill juga anak magang, dia pun pergi. Acara penyambutan anak magang dilakukan oleh Roger Chetty, kepala HRD Google. Dia menjelaskan bahwa selama magang, mereka akan dibagi menjadi beberapa tim. Dan di akhir magang, hanya satu tim saja yang akan diangkat menjadi karyawan tetap. Bill dan Nick kemudian mengikuti sebuah seminar yang juga dipimpin oleh Chetty. Chetty menjelaskan tentang peraturan selama bekerja di Google. Di saat para anak magang lain memilih jawaban sesuai peraturan, Bill dan Nick malah menjawab sebaliknya. Mereka terus memberikan alasan yang dipaksakan. Chetty sudah habis kesabarannya meminta Bill dan Nick untuk mengikuti peraturan. Very good. Malamnya di asrama, Bill sedang mengatur rencana untuk pemilihan tim besok. Dia memberitahu Nick agar memilih orang-orang yang jenius. Di hari pembentukan tim, tidak ada yang mau satu tim dengan Bill dan Nick. Akhirnya, seorang manajer yang masih berusia 23 tahun bernama Lil disuruh oleh Chetty untuk memimpin timnya Bill dan Nick. Lil yang sudah 4 tahun bekerja di Google dan mengerjakan 7 project, mengumpulkan timnya dan saling memperkenalkan diri. Tim ini selain Lil, Bill, dan Nick, juga ada Yoyo, seorang siswa homeschooling yang masih menyusui ibunya hingga usia 7 tahun. Katanya si Brer semakin lama dapat susu dari sumbernya, maka IQ-nya semakin tinggi. Kemudian ada Stuart yang tidak suka setim dengan Bill dan Nick karena mereka tidak memiliki kompetensi di bidang teknologi. Dan terakhir ada Neha, satu-satunya wanita di tim ini. Jadwal pertama tim Lil adalah mengikuti workshop Google Translate. Tapi bukannya fokus pada pelajaran, Bill dan Nick malah menonton Lil yang sedang melihat guru dance-nya menari dari laptopnya. Nick menghampiri Dana di sebuah perosotan. Nick basa-basi dan ingin PDKT ke Dana. Tapi Dana yang tahu langsung to the point dan minta Nick untuk mendekati gadis lain. Nick mengelak dan bilang hanya ingin belajar dari Dana. Mendengar jawaban Nick, Dana menarik seorang bernama Sid untuk mengajari Nick tentang HTML5. Terus Dana meninggalkan mereka karena dia ada rapat. Sid menyemangati Nick dan minta dia terus berusaha untuk mendapatkan Dana. Tugas pertama untuk seluruh tim adalah mencari bug dari produk baru Google yang memiliki 2 juta baris code di dalamnya. Lil dan timnya mulai menganalisis coding dari programnya. Tapi Bill dan Nick justru menganggap bug adalah mencari sebuah password. Mereka bicara panjang lebar seperti sales, namun perkataannya tidak ada yang membantu sama sekali. Lalu Stuart mengusulkan kepada Bill dan Nick untuk mencari orang yang membuat program tersebut dan menanyakan langsung di mana bugnya. Mereka bertanya pada Yoyo siapa nama orang yang membuat program. Yoyo yang melihat miniatur Charles Xavier di depannya bilang yang membuat program adalah Profesor Charles Xavier. Neha menambahkan bahwa dia adalah seorang profesor di Stanford University. Stuart juga menambahkan kalau dia menggunakan kursi roda dan berkepala botak. Akhirnya Bill dan Nick pergi mencari Profesor Charles Xavier. Mereka menemukan seseorang yang sedang menggunakan kursi roda. Lalu mereka memanggilnya Charles Xavier dan minta diberitahu bug programnya. Melihat tingkah konyol Bill dan Nick, orang yang di kursi roda lalu menonjok mereka hingga roboh. Saat makan siang, Bill dan Nick yang ingin bergabung dengan timnya dikucilkan oleh Stuart, Yoyo, dan Neha.
Akhirnya mereka makan terpisah dengan timnya. Graham datang dan memberitahu kalau timnya yang telah menemukan bugnya pertama kali. Selanjutnya diadakan kompetisi olahraga. Tim Lil akan melawan tim Graham dalam pertandingan Quidditch seperti di film Harry Potter. Di babak pertama, tim Lil tertinggal dengan skor 0-70. Saat istirahat, Bill meminta yang lain untuk mempercayai Bill dan Nick dan bermain sebagai sebuah tim. Di babak kedua, mereka mampu menyamakan skor menjadi 70-70. Tapi akhirnya tim Graham yang menang setelah berhasil menangkap Golden Snitch. Selesai pertandingan, Bill minta tolong kepada Nick untuk membantu mengkompres bijinya karena kena pukul sapu terbang. Nick kesal lalu pergi. Ya iyalah kesel, ya kali ngompres biji ya brer. Nick datang ke tempat istirahat yang menyerupai sebuah kapsul. Di sana dia bertemu dengan Dana dan menanyakan restoran yang terkenal di dekat kantor Google. Tapi Dana yang menghabiskan hari-harinya untuk bekerja dan kuliah tidak tahu tempat seperti itu. Dana yang tahu speak-speaknya Nick bilang kalau dia sedang mengajar karirnya dan sudah mengorbankan masa mudanya. Nick menantang dirinya sendiri untuk mengajak Dana makan bersama sebelum masa magangnya selesai. Tugas ketiga, setiap tim harus membuat sebuah aplikasi. Tim Lil sedang rapat untuk menentukan aplikasi apa yang akan dibuat. Bill memberikan ide untuk membuat aplikasi berbagi foto secara on the line. Tapi Stuart memberitahu kalau sudah ada Instagram yang sangat populer di dunia. Ini Bill kocak banget ya brer. Dia nyebut online jadi on the line saking gapteknya. Instantaneously on the line with your friends. Setelah melihat Graham telah berhasil membuat aplikasi untuk timnya, Neha, Yoyo, dan Stuart menjadi pesimistis untuk mendapatkan posisi full team di Google. Bill dan Nick mengajak mereka untuk merefresh otak dengan berjalan-jalan. Mereka makan di restoran Cina, lalu ke klub malam yang ada pool dance-nya. Saat mereka akan minum alkohol, Yoyo tidak mau karena kata ibunya alkohol merusak otak. Si Yoyo ini benar-benar anak emak brer. Tapi si Nick mengeluarkan kemampuan salesnya hingga Yoyo pun mau minum. Di klub itu, Lil bertemu dengan Pop, guru dancing ternyata penari di situ. Bill menyuruh Lil untuk menemuinya, lalu Lil pun mentraktir Pop minum. Pop dihampiri oleh seorang pria yang mengajaknya berjoget. Tapi dia tidak mau karena sedang bersama Lil. Pria itu tidak terima dan mengajak temannya untuk menghajar Lil. Bill, Nick, dan yang lainnya datang, akhirnya mereka berkelahi di klub itu. Mereka pun diusir keluar dari klub malam. Mereka sedang berada di sebuah jembatan dan memandangi sungai. Nick dan Bill mencoba mengakrabkan mereka dengan dirinya. Lil yang masih mabuk ditanya oleh Bill berapa 17 kali 17. Lil menjawab dengan tepat 289. Lalu Stuart bertanya berapa akar 17. Lagi-lagi Lil yang lagi mabuk menjawab dengan benar 4,23. Nick langsung mengusulkan untuk membuat aplikasi seperti itu, aplikasi kuis. Singkat cerita, aplikasi kuis mereka sudah dibuat. Chetty datang memberitahu bahwa aplikasi mereka sudah di-download 10 kali lebih banyak dari tim lainnya. Akhirnya mereka menang untuk pertama kalinya. Setelah itu mereka pun semakin kompak. Nick melihat Dana sedang sendirian di taman dan menghampirinya. Dana bilang dia punya waktu hanya 15 menit sebelum rapat. Nick mengajaknya berkencan nanti malam dan Dana menyetujuinya karena melihat ketulusan dan tekad dalam diri Nick. Tantangan tugas berikutnya diumumkan oleh Chetty, yaitu tentang Google Helpline. Gampangnya jadi customer service ya brer. Akhirnya Nick berhasil mengajak Dana makan malam. Mereka saling tertawa satu sama lain. Nick mengantar Dana pulang dan mereka saling menyatakan rasa sukanya satu sama lain. Malam itu pun Nick tidak jadi pulang dan menginap di rumah Dana. Bill sedang belajar mengenai produk Google di aula dan dia dikejutkan oleh seseorang yang dipanggil Headphone. Headphone yang melihat Bill kesusahan mempelajari produk Google mengajarinya tentang poin-poin penting. Para anak magang mulai menjadi Google Helpline dan Chetty menyuruh mereka untuk login ke akun mereka. Setelah 1 jam, Chetty mengakhiri sesi sebagai Google Helpline dan menyuruh mereka untuk mengirim rekaman panggilannya. Sebagai Google Helpline dan menyuruh mereka untuk mengirim rekaman panggilannya. Dan karena hal itu, tim Lil pun diberikan poin 0 oleh Chetty. Bill meminta maaf kepada seluruh timnya karena telah mengecewakan mereka.
Dia pergi dan disusul oleh Nick. Nick mencoba menghibur Bill, tapi Bill yang merasa menjadi beban tim memutuskan berhenti dan memberikan kartu karyawannya kepada Nick. Bill mendatangi seorang bernama Randy dan ingin menjadi sales di toko skuternya. Sementara di Google, Chetty mengumumkan tentang tugas terakhir yang harus dilakukan seluruh tim. Penjualan. Ya, mereka disuruh mencari klien baru untuk Google. Semakin banyak mereka berjualan, semakin besar peluang menjadi karyawan tetap di Google. Seluruh tim Lil sepakat untuk melakukan tantangan terakhir bersama Bill. Nick pun pergi mendatangi Bill yang sedang memprospek para lansia untuk membeli skuter listriknya. Nick membujuk Bill untuk kembali ke Google dan menyelesaikan tantangan terakhir demi tim yang telah mempercayainya. Singkat cerita, Bill dan Nick bergabung dengan timnya yang baru saja gagal membujuk pemilik toko pizza untuk bekerja sama. Tapi setelah Bill dan Nick yang memprospek, calon klien itu pun mau bekerja sama. Chetty sedang mengumumkan hasil tantangan yang telah dilakukan oleh seluruh tim. Dan memberitahu bahwa timnya Lil belum kembali sesuai batas waktu dan menganggapnya tidak menyelesaikan tantangan. Di saat Chetty akan mengumumkan pemenangnya, tiba-tiba Bill, Nick, dan timnya datang dengan membagikan pizza kepada semua orang. Bill memberikan Chetty sekotak pizza dan kontrak kerjasama. Graham bilang kalau mereka sudah telat dan sesuai peraturan dianggap gagal. Tapi Chetty tetap menerima hasil kerja tim Lil dan hendak mengumumkan mereka sebagai pemenangnya. Karena kerjasama yang dibuat mereka adalah dengan sebuah waralaba pizza yang sedang berkembang. Dan itu selaras dengan visi Google yang mendukung jenis usaha seperti ini untuk lebih berkembang. Graham tidak terima dan minta seseorang yang memiliki posisi penting di Google untuk menjadi penilai. Muncullah si headphone yang memiliki nama asli Anderson. Dia adalah kepala tim riset di Google. Dia bilang ke Graham kalau menjadi penjilat para atasan tidak akan diterima di Google. Dia juga memuji tim Lil karena kekompakan mereka sesuai dengan semangat Google. Akhirnya Chetty mengumumkan tim Lil yang menang dan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Dan film pun selesai. Oke Brer, pesan dari film ini menurut saya, janganlah takut untuk bermimpi walaupun sudah terlambat. Dan yakinlah kalau usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih ya Brer telah menonton video ini. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel ini ya.